Shalom Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming pagi ini. Mari kita siapkan keberadaan hati dan kehidupan kita, supaya pelayanan dan ibadah kita hari ini sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama dengan saya yang ada di rumah ibadah. Kusanjung kau di tempat tinggi, kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, jemaat NPC datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu,
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu jemaat semuanya. Saya percaya bahwa kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kita semua diberkati oleh Tuhan, kita semua diberikan perlindungan, sehingga saat ini kita memiliki tubuh yang sehat dan segar. Mari Bapak Ibu semua, kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bernyanyi dengan sepenuh hati kita. Kita sembah Dia, Allah yang selalu ada buat kita tiap musim hidup kita. Menyembahmu di sini.
berkuasa. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, Engkau berkati setiap kami, Engkau curahkan berkat-Mu yang begitu melimpah Tuhan. Engkau berkati keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, adik-adik kami, maupun kerabat besar kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan Tuhan keadaan saat ini yang mungkin saat ini menimpa kami Tuhan. Kesusahan, kesukaran kami percaya Engkau akan pulihkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Setelah kami juga akan mulai ibadah kami, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang kuduskan, dan Engkau yang sucikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita semua Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mau sorak-soraikan, karena kita tahu Allah telah memilih kita menjadi anak-anaknya yang taat akan Dia, amin. Kita
berjemaat jemaat boleh dapat duduk kembali. Mari jemaat Tuhan semuanya, hati kita mau bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah apa yang Hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu semua dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Biar itu menjadi tuntunan dalam setiap jalan hidup kami Tuhan.
Mari semua Tuhan nyanyikan lagu ini dengan bersumber hati kita. Tuhan akan menuntun setiap kita seturut dengan apa yang Dia kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Dia kerjakan akan selalu berhasil di dalam hidup kita. Oh Yesus, katakan, jadikan aku indah yang kepadamu seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu hilang, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Haleluya, haleluya. Ajar kami untuk taat dan setia. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Bapa yang menjadikan segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan dengar sabda-Mu. Mari Engkau menolong kami Tuhan Yesus, supaya apa yang kami akan renungkan bersama-sama menjadi berkat, kekuatan bagi kehidupan kami. Kami memohon anugerah Tuhan, pengurapan yang baru atas kehidupan kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan, seluruh umat Tuhan di rumah ibadah ini ataupun mereka yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati kami semua dengan pengurapan yang sama, sehingga pagi ini kami sungguh-sungguh dikuatkan, diberkati oleh sabda-Mu. Demi nama Tuhan kami berdoa, bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan keberadaan diri kita. Pada hari ini izinkan untuk Tuhan berbicara kepada kita, dan waktunya untuk kita memberi waktu kita, hati kita, pikiran kita, pendengaran kita buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada pagi ini. Puji nama Tuhan. Kita telah berada di bulan Agustus, minggu pertama. Mari kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ibadah ini, mari kita akan sama-sama menikmati persekutuan dengan Bapa kita di surga. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali. Pagi ini kita sampai di seri khotbah di bukit, di seri yang ke-12, ya. Khotbah di bukit seri yang ke-12, judulnya adalah keluar dari mediokritas. Apa itu mediokritas? Mari kita akan belajar lebih dalam pengalaman firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Dan kita akan lebih dahulu memulai dengan membaca ayat kita, ayat emas dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan.
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan review sejenak untuk khotbah di Bukit seri yang ke-11. Pada minggu yang lalu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dari topik dari seri khotbah di Bukit seri yang ke-11 dengan judul Yesus versus Hukum Taurat. Ya, apa maksud Yesus versus Hukum Taurat? Kemarin saya telah menjelaskan minggu lalu tentang apa yang dimaksud dari teks Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Dari ayat-ayat itu kita bisa menemukan bahwa ada kontradiksi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang notabene mereka adalah legitimasi perwakilan dari orang-orang yang menganut Yudaisme, dan mereka memberikan penekanan hukum Taurat itu. Sementara Yesus masuk dalam dunia memberikan wahana baru, wacana yang baru, pengajaran yang baru, cara yang baru, bahkan di dalam pola hidup, lifestyle kekristenan yang baru, yang berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Yesus hadir di tengah dunia ini. Kemarin saya menyampaikan bahwa memberikan penekanan kepada kita bahwa Yesus hadir itu tidak meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Karena itu kalau kita belajar tentang hukum Taurat, sebetulnya tujuan esensi dari hukum Taurat itu diberikan kepada manusia supaya setiap orang percaya manusia itu punya kehidupan yang berkualitas. Karena itu hadirnya Kristus, hadirnya Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini yang memang memberikan pola yang baru, pengajaran yang baru di tengah-tengah dunia ini yang berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus hadir itu tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Karena itu ketika kita hidup hari ini, gereja Tuhan yang dibawa dalam arena atau atmosfer hukum kasih karunia yang diberikan oleh Yesus, mari kita teladani sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus ketika berada di tengah dunia ini. Bagaimana Yesus itu menempatkan dirinya menjadi contoh, menjadi teladan bagi semua orang. Bahkan menempatkan dirinya kepada orang-orang yang berdosa sekalipun mereka diterima oleh Yesus. Dan gereja Tuhan harus mencontoh demikian. Sekalipun kita hidup dalam wahana kasih karunia atau atmosfer kasih karunia, kita tidak berarti mengabaikan hukum Taurat. Tetap kita perlu ada dalam hukum Taurat walaupun kita berada di atmosfer kasih karunia. Minggu yang lalu saya memberikan penekanan ini. Dan Yesus hadir di tengah dunia tidak untuk meniadakan. Artinya apa? Hukum Taurat digenapi oleh Yesus Kristus supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, memiliki kualitas yang sungguh-sungguh dapat dicontoh oleh banyak orang. Dan dunia melihat bahwa Kristus itu hadir dalam kehidupan kita, sehingga kasih karunia yang kita nikmati dapat juga dinikmati mereka yang belum dalam Tuhan, mereka yang belum menikmati kasih karunia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sekilas tentang review khotbah di Bukit di seri yang ke-11. Hari ini kita akan fokus kepada tema kita, keluar dari mediokritas.
Dari ayat ini, saya akan memulai dengan sebuah pendahuluan bahwa Yesus itu ternyata membandingkan hidup Kristen, orang percaya itu dibandingkan dengan hidup keagamaan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, pertanyaannya, jika hidup keagamaan itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka sebetulnya hidup kekristenan kita harus lebih baik dibandingkan keagamaan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup orang Farisi dan ahli Taurat, maka kita gak akan menikmati apa yang namanya kerajaan surga. Karena ternyata untuk memiliki kerajaan surga, kita harus punya kualitas hidup iman percaya, sikap iman Kristen, nilai keagamaan yang berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus punya kualitas nilai keagamaan dibandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Jelas jawabannya adalah ini menjadi syarat penting untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, bukan hanya percaya kepada Kristus selamat, tapi ketika kita percaya kepada Kristus, menghidupi kehidupan kita sebagai anak Tuhan dalam atmosfer surgawi, kita harus punya sikap hidup lifestyle yang berbeda dengan dunia. Kita harus punya sikap hidup yang berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Setiap orang percaya harus berpikir ini, memiliki kehidupan rohani di atas rata-rata. Ini yang menjadi penekanan keluar dari mediokritas. Setiap orang percaya harus punya sikap hidup kekristenannya, hidup imannya, hidup rohaninya di atas rata-rata. Nah, yang dimaksud dengan mediokritas adalah rata-rata atau sedang-sedang. Dan mediokritas itu juga berbicara tentang kehidupan rohani yang setengah-setengah, rata-rata. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16, ya, mediokritas yang dimaksud di situ adalah suam-suam, tidak panas dan tidak dingin. Dan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16 ini ditekankan bahwa orang Kristen, orang percaya, jemaat Tuhan yang punya kehidupan suam, yang tidak panas dan tidak dingin, Alkitab mencatat mereka akan dimuntahkan. Ya, akan dimuntahkan. Jadi ternyata memiliki kehidupan rohani di atas rata-rata itu penting, karena itu menjadi syarat untuk kita menikmati kerajaan sorga. Bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi saat kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ternyata ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup keagamaan kita, hidup kebenaran yang kita hidupi harus lebih dibandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini bukan, dalam bahasa saya, bukan orang Kristen yang sembarangan. Mengapa? Karena ahli Taurat, dikatakan ahli berarti dia jago. Tetapi yang menjadi persoalannya, mengapa Yesus itu membandingkan hidup iman Kristen, hidup rohani itu harus lebih dibandingkan ahli Taurat dan orang Farisi? Karena mereka mengajarkan pengajaran yang berat-berat kepada orang banyak, tapi mereka nggak menghidupi kebenaran, mereka nggak menghidupi apa yang diajarkan. Nanti kita akan perhatikan bersama-sama. Dan khotbah saya pagi ini cuma 1 poin. Biasanya kan 3 poin ya. Pertanyaannya, bagaimana sekarang?
kita keluar dari mediokritas. Satu poin saja. Kalau kita pengen keluar dari mediokritas dan punya kehidupan rohani di atas rata-rata, syaratnya cuma satu dari ayat ini. Kebenaran yang kita hidupi, kebenaran yang kita miliki dalam atmosfer kasih karunia ini harus tetap baik-baik melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Kebenaran yang kita hidupi dan kebenaran yang kita hidupi harus melebihi kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi. Ayatnya begitu jelas, jelas banget. Jika hidup keagamaanmu, kalau kita ganti katamu dengan nama kita, ya, jika hidup keagamaan Yonatan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya Yonatan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaan Pastor Yeri gitu ya, Pendeta Yeri tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya Pendeta Yeri tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau itu kita kata nama kita. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Hidup keagamaan yang dimaksud dalam teks itu bukan hanya sekedar hidup keagamaan karena kita punya KTP Kristen. Tapi yang dimaksud itu adalah righteousness, kebenaran. Ya, dalam King James Version dan terjemahan yang lain yang itu adalah bahasa Inggris semua, NIV, itu New International Version dan yang lainnya ditulis righteousness, kebenaran. Dari kata Yunaninya dikaiosune, yang juga punya pengertian kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud di sini bukan kebenaran yang kita miliki karena kita melakukan sikap hidup keagamaan dan kita punya agama sebagai agama orang-orang percaya dalam agama Kristen, enggak. Tapi kebenaran yang memang telah kita terima karena kita dibenarkan oleh Kristus, dari gelap dipindahkan kepada terang, dari berdosa menuju kepada kebenaran, dari kehidupan yang jahat gelap dalam kebenaran. Itu yang kita hidupi sekarang ini. Maka kita perlu bertanya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kebenaran orang percaya adalah kebenaran karena dibenarkan oleh Kristus, dan kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi itu hanya berpatokan pada hukum Taurat yang sudah mengalami banyak sekali penyimpangan-penyimpangan politik jabatan tertentu pada waktu itu oleh yang namanya oknum manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup yang kita miliki harus di atas rata-rata, dan kita menghidupi kebenaran, dan kebenaran itu harus lebih dibandingkan dengan kebenaran atau sikap hidup keagamaan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Mari kita bertanya, kok Yesus itu membandingkan hidup iman percaya, hidup rohani kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Kristus, itu dibandingkan sikap hidup keagamaan ahli Taurat. Ada beberapa hal penting yang perlu kita telaah bersama-sama. Jadi pertanyaannya mengapa? Ya karena memang hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi itu berbeda dengan sikap hidup keagamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena yang pertama, tadi saya menyampaikan bahwa ahli Taurat, orang Farisi, ketaatannya itu hanya di lahiriah saja. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa mengapa Yesus membandingkan sikap hidup iman percaya, hidup rohani itu harus berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat.
Karena mereka ahli Taurat, orang Farisi, ketaatannya itu hanya sampai kepada hal-hal lahiriah saja. Contoh misalnya, ya, yang dinamakan hukum Taurat pada minggu yang lalu saya menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah kitab Pentatuk, Kejadian sampai kitab Ulangan. Kemudian hukum Taurat itu juga 10 perintah Allah. Hukum Taurat adalah seluruh kitab Perjanjian Lama. Dan yang kedua, kita perhatikan fokus kita. Hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah, hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10 itu kan kasih kepada sesama, ya kan? Kasih kepada sesama. Hukum yang ke-6 dikatakan jangan membunuh. Mereka menyebut jangan membunuh. Orang Farisi hanya mentaati secara lahiriah saja. Jangan membunuh. Itu hukum yang ke-7. Hukum yang ke-6, hukum yang ke-7 jangan berzina. Ya. Taat pada hal lahiriah yang dimaksud oleh mereka. Mereka hanya mempercayai bahwa membunuh dan berzina dapat dijadikan pelanggaran ketika dilakukan secara lahiriah. Membunuh, berzina. Padahal Yesus mengajarkan tidak demikian. Sangat kontradiktif. Yesus itu mengajarkan tidak demikian. Kalau kita baca Matius pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 22 dan Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-28, mari coba kita akan perhatikan ayat-ayat itu. Sangat kontradiksi. Yesus sudah mengajarkan seperti mereka mentaati secara lahiriah. Memang itu perlu, memang itu harus, tidak boleh. Tapi ketaatan Farisi, ketaatan ahli Taurat hanya sampai kepada hal-hal lahiriah. Karena yang dikategorikan membunuh tidak hanya membunuh secara lahiriah, bisa membunuh macam-macam. Membunuh pendapatan orang lain, membunuh karakter orang lain. Iya, kalau kita memfitnah orang lain, itu kita sedang membunuh karakternya. Menjelekkan orang lain itu membunuh. Kalau kita sebagai pimpinan bos di sebuah perusahaan, kalau kita memotong gaji dari karyawan kita yang harusnya berhak kita berikan, itu sama dengan pembunuhan pendapatan. Iya, itu yang namanya mereka nggak mentaatinya. Mereka hanya mentaati secara lahiriah. Karena itu ayat ini kan bilang begini. Ayat yang ke-21 dan 22 dari Matius pasal yang ke-5, minggu yang akan datang, kesempatan yang akan datang kita akan bahas ayat ini, ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Yesus ngomong begini. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini pengajaran ahli Taurat orang Farisi dikutip oleh Yesus. Tetapi aku berkata, kata Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang marah, ya, harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tidak ada pengampunan. Jadi pembunuhan yang dimaksud oleh Yesus bukan hanya pembunuhan secara lahiriah yang ditaati, tapi keseluruhan yang termasuk pembunuhan. Bahkan bukan hanya itu, kita marah, kita ngomong dengan mereka umpat, saudara kita nggak beriman, saudara kita kafir saja, itu juga nggak layak. Itu yang pertama, jangan membunuh. Ayatnya tentang jangan berzina, ya. Kamu telah mendengar firman, ini dikutip oleh Yesus, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah apa? Berzina di dalam hatinya. Atau boleh dibilang, setiap orang yang memandang laki-laki serta menginginkannya supaya sudah berzina di dalam hatinya. Kok perempuan yang dicatat?
Saya pernah mendiskusikan hal ini kepada anak-anak youth di era dulu gitu ya. Dan saya tanya kepada mereka yang wanita, kok ayat ini bilang begini ya? Apa kalian wanita nggak tertarik kepada laki-laki yang macho, yang gagah, yang keren, ganteng? Yo sama om, katanya. Berarti ayat ini boleh dong dibilang setiap orang yang memandang laki-laki serta menginginkannya berzina dalam hatinya. Itu laki-laki dan perempuan. Dan Bapak Ibu saudara dikasih, ini mengajarkan. Dan orang Farisi ahli Taurat itu hanya sebatas kepada hal-hal lahiriah semata. Karena itu pagi ini mari kita bertanya di dalam hati kita, sudahkah kebenaran yang kita hidupi sungguh-sungguh betul-betul memerdekakan kita, bahwa hidup yang kita cintai dalam hidup yang kita hidupi dalam sebuah kebenaran yang memang Kristus telah membenarkan kita, karena kita dicintai oleh Kristus. Karena itu kita perlu mencintai Kristus dengan apa? Dengan menghidupi kebenaran di dalamnya. Kita sungguh-sungguh taat, bukan hanya lahiriah, tapi keseluruhan dari konteks kehidupan taat itu. Bukan hanya lahiriah, tapi hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan yang sebetulnya kita perlu pahami. Marah, mengatakan kepada saudara kita kafir dan jahil sekalipun, itu perlu menjadi ketaatan kita yang mutlak, yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya mengutip dari seorang yang bernama Martin Lyon, atau Martin Lyon John. Dia mengatakan begini, kerajaan Allah itu mempersoalkan hati, bukan tindakan lahiriah semata, tetapi apa yang ada di dalam kita. Bukan hal yang kelihatan, tapi yang ada di dalam kehidupan batin kita. Dia mengatakan begini selanjutnya, seorang yang pernah mengatakan bahwa definisi yang terbaik dari agama adalah apa yang seseorang lakukan pada waktu ia seorang diri. Ya, seorang diri bukan berarti kita berada di rumah sendiri. Seorang diri bukan berarti kita memang tidak punya komunitas. Seorang diri dalam komunitas, kita bisa loneliness seorang diri dalam pengertian kita mengaku bahwa diri kita tanpa siapa-siapa. Dan kalau kita memahami itu, kita akan punya sikap yang benar dalam mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang kita akses, apa yang di HP kita, di IT yang memang kita miliki, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, pada waktu tidak ada orang yang mengetahui, pada waktu istri suami kita tidak tahu, itu adalah bentuk ketaatan yang tidak berpaku kepada lahiriah semata. Dalam hal ini pun juga demikian. Ibadah hari-hari ini diporak-porandakan oleh pandemi COVID-19. Iya, kalau kita berada di gereja seperti ini, onsite, kita dengarkan khotbah, kita duduk diam, dengarkan. Tapi kalau kita ada di rumah, saya nggak tahu, saya belum pernah ibadah di rumah. Memimpin ibadah di rumah, iya. Tapi ketika memimpin, saya nggak jalan-jalan, saya nggak makan sambil minum. Tapi mungkin saja hari ini memaksa kita, wah sambil tiduran enak ya, wah gitu. Tapi saya berharap kita bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam segala. Itu bentuk ketaatan kita, dan bukan melulu kepada hal-hal lahiriah semata. Yang kedua, karena ternyata bukan hanya ketaatan lahiriah dari orang Farisi dan ahli Taurat, kepercayaan yang mereka ikuti juga itu hanya sebatas
kepada hal-hal lahiriah saja yang kelihatan. Misalnya mereka percaya faktor keturunan. Mereka bangga loh, aku keturunan Bapak Abraham. Ya. Kalau kita baca di ayat-ayat di Roma pasal yang 8, bahkan mereka bangga tentang faktor kebangsaan. Aku di bangsa pilihan, tapi itu lahiriah saja. Bahkan mereka bangga kalau mereka disunat. Ya, mereka bangga. Siapa? Ahli Taurat. Dan anak-anak Tuhan, orang Farisi, anak-anak Tuhan harus punya sikap hidup berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka mempercayai hal-hal lahiriah semata. Jangan hanya memiliki kepercayaan pada hal-hal lahiriah dan atribut gerejawi, atribut kekristenan kita. Ya, kita bangga karena mengikuti apa yang menjadi aturan hukum Taurat. Tapi ternyata semuanya itu telah dirombak oleh Yesus. Mereka keturunan Abraham. Kok kamu tidak mengikuti apa yang dipercayai oleh Abraham? Kok kalian itu bangsa pilihan? Kok gak jadi berkat bagi banyak orang? Yesus mengajarkan demikian. Kalau kamu mengikuti hukum Taurat sunat, ya, tanda lahiriah bangsa pilihan itu. Dan Paulus mengatakan, sunat atau tidak disunat itu tidak menjadi sebuah persoalan. Karena ketaatan kita bukan hanya mempercayai hal-hal lahiriah, tetapi ketaatan kita yang kita percaya kepada hal-hal yang memang Kristus ajarkan. Kebenaran yang kita hidupi itu adalah karena cinta kita kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Apa sih artinya atribut gerejawi? Apa sih artinya kependetaan? Apa sih artinya jabatan-jabatan tertentu dalam gereja? Ada banyak orang-orang yang menginginkan jabatan lahiriah saja. Tapi kalau di pemandangan Tuhan ternyata jabatan, kedudukan itu tidak pernah memberikan kontribusi syarat untuk kita masuk dan mendapat perkenanan Tuhan. Itu bonus yang perlu kita hidupi di dalamnya sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Jadi kependetaan, hidup kepengurusan atau jabatan gerejawi yang kita jabat sekarang ini, kalau kita mengerjakannya dengan kebenaran dan cinta kepada Tuhan, itu yang akan menjadi poin penting perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menekankan tradisi pada moralitas semata. Mari kita perhatikan Matius 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Aturannya ini bagus, betul, tidak salah sebelum makan mencuci tangan. Bahkan hari-hari ini kita seringkali buahnya cuci tangan sebelum makan, semprot mejanya, semprot sendoknya, semprot piringnya, supaya steril, bersih, bagus. Ayat 3 mengatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Dengan kata lain, Yesus menjawab perkataan mereka. Mereka mentaati, mempercaya adat istiadat, moralitas itu diabaikan. Mengutuki orang tua, tidak menghormati orang tua yang menjadi esensi yang penting dalam hidup, kebenaran yang harus kita hidupi. Karena mereka mengajarkan tradisi lebih daripada moral. Ketaatan mereka itu hanya lahiriah, pengajaran mereka hanya sampai di permukaan saja. Dan mari kita baca coba ayat yang selanjutnya. Tetapi kamu berkata barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, supaya digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi bentuk penghormatan mereka itu salah. Ya.
Harusnya mereka support orang tua, hanya mereka menghormati orang tua dan membantu dalam sisi pemeliharaan. Tapi ternyata diambil untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu tradisi, itu agamawi begitu. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya sebagainya. Artinya apa? Mereka berkata bahwa kalau mempersembahkan sesuatu kepada Allah, mereka nggak wajib menghormati orang tua. Itu fatal. Yesus juga mengajar demikian. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi, di tanah yang dikaruniakan kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Moralitas lebih penting dibandingkan tradisi yang mereka ikuti. Karena itu kita yang hidup hari ini harus betul-betul memahami akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rangka menghidupi kebenaran yang kita sekarang hidupi. Yang terakhir, yang keempat, hidup keagamaan ahli Taurat bukan hanya taat secara lahiriah, bukan percaya terhadap hal-hal lahiriah, menekankan tradisi daripada moral. Mereka yang terakhir juga hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Yang bahasa Semarang itu jarkoni, iso ngajar, iso nglakoni. Ya, ini yang menjadi poin buat kehidupan kita. Kalau kita bisa mengajar, harus kita paling tidak mengalami lebih dahulu. Kalau kita bisa menasihati orang lain, termasuk anak-anak kita, paling tidak kita sebagai orang tua harus menjadi contoh bagi mereka. Dalam hal apa saja. Kalau kita menyuruh anak kita bangun pagi, ya kita harus bangun lebih pagi dari anak kita. Kalau kita menyuruh anak kita makan makanan yang bergizi, ya kita harus suka makan makanan yang bergizi. Sayur misalnya. Iya, ya. Calon bapak dan ibu orang tua bagi anak-anak yang akan menikah gitu ya. Pak kalian juga calon-calon begitu. Orang tua kita harus suka makan sayur. Kalau anak-anak kita pengen makan sayur, itu contoh yang real. Jadi kita mengalami lebih dahulu. Ayat ini jelas, Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadamu orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, kursi kepemimpinan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi perhatikan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini bahaya. Karena itu hidup kebenaran, hidup agama kita harus berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Maka dalam rangka kita menjadi anak Tuhan, kebenaran yang kita hidupi bukan karena kita taat ketaatan agamawi, tapi kita betul-betul cinta kepada Kristus ketika kita melakukan kebenaran. Seseorang yang saling mencintai apa adanya, menerima apa adanya, kekurangan dan kelebihan, ya, akan punya sikap hidup penerimaan. Kesalahan apapun akan tetap menjadi pemulihan yang dapat mereka hidup dalam sikap hidup yang langgeng. Kalau itu pernikahan, karena apa? Saling mencintai. Kita nggak pernah diminta, ya, kita nggak pernah diminta oleh orang yang kita cintai, kita pasti melakukannya, ya. Karena itu kalau orang yang baru jatuh cinta itu selalu mengingatkan, kamu sudah makan belum nih? Padahal kalau sudah menikah, enggak tuh, sudah makan belum? Disiapin makan, mau makan enggak apa-apa gitu ya. Kamu sudah makan belum kok? Makan dong, makan biar gemuk, biar tambun gitu ya. Itu yang terjadi. Karena apa? Sekalipun kita nggak diminta pun sebetulnya kita melakukannya. Itu sebetulnya cinta kita kepada Kristus juga demikian. Jadi kebenaran yang kita hidupi bukan hanya ketaatan agamawi semata, tapi cinta kita kepada Kristus. Ayat ini itu kemudian kan diakhiri dengan sebuah kalimat. Kalau kita punya sikap kebenaran, hidup kebenaran lebih dari sikap hidup keagamaan dari ahli dan orang Farisi,
kita akan mendapatkan kerajaan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita punya sikap hidup keagamaan dan kebenaran kita di bawah keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kalimat ini, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, keluar dari mediokritas adalah memiliki hidup Kristen di atas rata-rata. Keluar dari mediokritas adalah memiliki sikap hidup Kristen di atas rata-rata, yang hidup kebenaran, hidup keagamaan yang kita hidupi melebihi sikap hidup dan keagamaan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Hidup Kristen di atas rata-rata adalah hidup dalam kebenaran Kristus yang selalu mengedepankan hidup yang memuliakan Tuhan. Anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang gaul tetapi menyenangkan Tuhan. Orang-orang percaya, jadilah orang-orang percaya yang punya lifestyle kebenaran yang kita hidupi, yang adalah cinta kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita terus memuliakan Tuhan. Itu yang dinamakan keluar dari mediokritas, keluar dari rata-rata, keluar dari suam-suam, dan punya kekuatan, power, semangat untuk mencintai Tuhan, sehingga kebenaran yang kita lakukan tidak usah disuruh pun kita akan melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dibenarkan dan hidup yang kita hidupi dalam kebenaran yang kita hidupi sekarang ini, itu karena kita mendapatkan love, cinta yang datang dari Tuhan. Dan cinta Kristus telah dibuktikannya di atas kayu salib untuk membawa kita supaya kebenaran yang kita hidupi adalah kebenaran yang sampai kepada titik di mana
lebih di atas sikap hidup keagamaan, kebenaran yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mari kita bertanya di hati kita masing-masing secara pribadi. Adakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan karena kita punya KTP Kristen, kita merasa percaya dan kita dibenarkan, dan tanpa menghidupi kebenaran, kita mengabaikan menghidupi kebenaran yang adalah bentuk ketaatan kita kepada Kristus. Seorang yang menghidupi kebenaran dalam hidupnya adalah seorang yang tahu, mengasihi, mencintai Kristus. Adalah seorang yang tahu membalas cintanya kepada Kristus, sehingga orang tersebut tidak membiarkan hidupnya suam, hidupnya tenang-tenang saja, tapi bangkit dan semangat cinta penuh dengan gelora kepada Kristus yang telah membenarkan kita. Karena itu ibadah tidak usah disuruh-suruh, memberikan waktu tenaga tidak usah disuruh-suruh. Karena apa? Punya cinta yang telah diberikan kepada kita, dan kita membalas cinta Kristus. Karena itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, biarlah cinta kita kepada Kristus dibaharui. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Saya mengundang Ibu Nana untuk maju ke depan, menyiapkan diri dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan. Mari Engkau berkati kehidupan kami, Tuhan Yesus, supaya momentum perjamuan kudus itu jadi berkat buat kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan pagi ini, supaya kami dipersekutukan dengan Kristus yang mengasihi kami, yang mencintai kami, Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah ibadah ini, ataupun yang ada di rumah kita masing-masing yang mengikuti ibadah secara streaming, siapkan anggur perjamuan dan roti yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita. Apa yang telah aku terima daripada Tuhan, aku teruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu dia mengadakan perjamuan, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi sebuah peringatan. Ambillah, makanlah, dan menjadi peringatan akan datang. Setelah dia makan, kemudian dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan daku. Silakan kita dibagikan kepada jemaat. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap,
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Saya undang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita ambil waktu teduh kita bersama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Angkatlah hostia yang telah kita terima di tangan kanan. Angkat setinggi mungkin melampaui kepala kita. Kristus mencintai kita. Sebab itu diberikan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Hari ini adalah bentuk kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu imanilah, janji Tuhan digenapi, yang sakit disembuhkan, hidup kita dipulihkan, hubungan kita dengan sesama dipulihkan, saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan, pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan dia mecah-mecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makan dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan sahabat dari tangan kiri ke tangan kanan. Angkat setinggi mungkin. Darah Kristus tercurah di atas kayu salib. Bilur-bilurnya itu berkuasa mengampuni dosa, menyucikan dosa, sehingga menjadi putih seperti bulu domba, menjadi putih seperti salju. Bahkan darah dan bilur Kristus yang kita percayai sanggup menyembuhkan. Karena sesungguhnya sakit penyakit kitalah yang ditanggungnya saat dia mati di atas kayu salib. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.